Kamu tak salah rindu jika Allah yang menanamkannya. Pernahkah kamu tiba-tiba teringat seseorang padahal sudah lama tak berjumpa? Namanya muncul tanpa sengaja, di sela doa, di antara kesibukan, bahkan di waktu kamu berusaha melupakannya. Setiap kali kamu memejamkan mata, ada wajah yang seolah hadir di benakmu. Kamu tak tahu kenapa, tapi rasanya damai sekaligus perih. Inilah kisah Alia, seorang perempuan yang mencoba menenangkan hati di tengah rindu yang tak pernah reda. Bukan karena ia lemah, tapi karena hatinya begitu dalam mencintai dengan cara yang tidak bisa dijelaskan oleh logika manusia, hanya bisa dipahami oleh iman. Suatu malam, di antara hening dan doa panjangnya, Alia berbisik lirih, "Ya Allah, jika rasa ini bukan darimu, maka tenangkanlah hatiku. Tapi jika Engkau yang menanamkan rindu ini, ajarilah aku untuk bersabar hingga waktu yang Kau izinkan tiba." Kalimat itu sederhana, tapi dari situlah kisahnya dimulai. Tentang sebuah rasa yang ternyata bukan sekedar rindu manusiawi, melainkan sinyal ilahi bahwa Allah sedang mengajarkan sesuatu lewat hadirnya seseorang. Dan sebelum kita lanjutkan kisah penuh makna ini, please, coba tulis di kolom komentar dari kota mana kamu menonton video ini. Kita ingin tahu dari mana saja hati-hati yang sedang belajar memahami takdir Allah berkumpul malam ini. Jangan lupa juga dukung channel ini dengan menekan tombol like, subscribe, dan aktifkan loncengnya, agar kamu tak ketinggalan setiap kisah penuh hikmah di Jejak Munajat. Karena di kisah ini, kamu akan belajar bahwa tidak semua rindu harus dimiliki, tapi setiap rindu yang Allah izinkan pasti punya arti. Dan mungkin Alia bukan satu-satunya, mungkin kamu pun sedang mengalami hal yang sama. Dan mungkin Alia bukan satu-satunya. Rindu yang datang tanpa undangan. Alia bukan perempuan yang mudah terbawa perasaan. Ia terbiasa menata hidup dengan tenang, menjauh dari hiruk-pikuk cinta yang sering melukai. Namun entah sejak kapan, satu nama itu mulai menetap di hatinya. Bukan lewat janji manis atau tatapan, melainkan lewat doa-doa yang tanpa sadar menyebut seseorang yang dulu hanya lewat sebentar dalam hidupnya. Namanya Arkan, lelaki sederhana yang dulu pernah menolongnya saat hujan turun deras di pelataran masjid kampus. Bukan kisah romantis, hanya sepotong kejadian kecil yang tak pernah Alia sangka akan meninggalkan bekas begitu dalam. Setelah hari itu, mereka jarang berbicara lagi. Tapi entah mengapa, setiap kali Alia berdoa, nama itu selalu muncul, lirih tapi nyata. Apa ini rindu? Atau hanya ingatan yang belum selesai? Pikir Alia. Ia mencoba sibuk, menenggelamkan diri dalam aktivitas, bahkan mengganti rutinitas hariannya. Namun semakin ia menghindar, semakin kuat bayangan Arkan hadir di benaknya. Hingga suatu malam, di sepertiga malam yang hening, Alia terbangun. Ia mengambil air wudhu, lalu menatap langit-langit kamarnya yang gelap. Hatinya bergetar. Ia tahu ada sesuatu yang ingin Allah sampaikan. Dan malam itu, ia menangis bukan karena rindu pada Arkan semata, tapi karena ia takut rasa itu menjauhkan dirinya dari Allah. Ia menunduk, berdoa lirih. Ya Allah, aku tidak ingin mencintai seseorang melebihi cintaku kepadamu. Tapi, jika Engkau menaruh rasa ini di hatiku, tunjukkan hikmah di baliknya. Air mata menetes pelan, menyatu dengan doa yang menggantung di langit malam. Sejak saat itu, perjalanan hati Alia mulai berubah. Bukan lagi tentang siapa yang ia rindukan, tapi apa yang Allah ingin ajarkan melalui rasa itu. Dan tanpa ia sadari, jawaban dari langit mulai menghampiri, satu persatu. Bagian 1. Isyarat dari langit. Beberapa hari setelah malam penuh doa itu, hidup Alia berjalan seperti biasa. Ia bekerja di sebuah lembaga pendidikan, mengajar anak-anak membaca Al-Quran. Namun sejak malam itu, ada yang berubah. Hatinya lebih tenang, tapi rasa rindunya justru semakin dalam meski tanpa sebab. Suatu pagi, ketika ia membuka mushaf untuk mengajar, pandangannya langsung tertuju pada satu ayat dari surah Al-Qasas. Dan tidaklah kamu menghendaki sesuatu, melainkan Allah lah yang menghendakinya.
Quran Al-Qasas 68. Alia tertegun. Ayat itu terasa seperti jawaban dari langit. Seolah Allah sedang berkata, "Jangan takut dengan rasa yang aku tanamkan. Aku tahu alasannya." Hari itu, setiap langkah Alia terasa lebih ringan. Tapi bersamaan dengan itu, tanda-tanda kecil mulai muncul di sekitarnya. Tanpa disengaja, ia kembali bertemu teman lama yang menyebut nama Arkan. Lalu, beberapa hari kemudian, ia mendapat pesan dari nomor tak dikenal. Ternyata itu pesan dari adik Arkan menanyakan kabarnya dan mengucapkan terima kasih karena dulu Alia pernah membantu kakaknya saat sakit. Alia terdiam. Semua itu terasa terlalu kebetulan untuk disebut kebetulan. Dalam diam, ia mulai merenung. Apakah ini cara Allah membawanya untuk memahami sesuatu? Apakah rindu ini bukan tentang ingin memiliki, tapi tentang mengingatkan bahwa ada doa yang belum selesai? Malamnya, Alia kembali berdoa dalam sujud panjang. Ia memohon agar Allah menjaga hati yang sedang belajar sabar. Ia tahu mungkin Arkan bukan jodohnya, tapi mungkin Arkan adalah cara Allah menegur agar ia lebih dekat kepadanya. Sejak saat itu, setiap kali nama Arkan terlintas, Alia tak lagi gelisah. Ia memilih mengubah rindunya menjadi doa, sebab kini ia mulai paham bahwa kadang Allah menanamkan rindu bukan untuk mempertemukan, melainkan untuk menyembuhkan. Dan di saat ia mulai ikhlas, datang lagi satu peristiwa tak terduga, sebuah pertemuan yang tidak direncanakan, tapi terasa seperti takdir yang sedang berjalan pelan menuju jawaban. Bagian 2. Pertemuan yang tidak direncanakan. Hari itu hujan turun deras. Langit seolah mengulang kenangan lama, sama seperti hari ketika Alia pertama kali bertemu Arkan di pelataran masjid kampus. Hanya saja kali ini, mereka sudah menjadi dua manusia yang berjalan di arah berbeda, tanpa pernah tahu Allah akan mempertemukan mereka lagi di satu titik takdir. Alia baru saja selesai mengikuti acara dakwah di sebuah masjid besar di kota itu. Saat keluar, ia berlari kecil sambil meneduh di bawah atap halaman. Dan di sanalah matanya terpaku. Seorang lelaki sedang berdiri di sisi pintu mengenakan jaket hitam yang basah oleh hujan. Tatapan itu, senyum itu, tidak salah lagi. Itu Arkan. Dunia seolah berhenti sejenak, tidak ada kata yang keluar, hanya tatapan yang berbicara, antara rindu yang lama tertahan dan doa yang belum selesai. Subhanallah, Alia, suara itu akhirnya terdengar, lembut tapi bergetar. Alia tersenyum kaku, "Iya, lama sekali ya Arkan?" Percakapan singkat itu mengalir seadanya, tapi setiap kata terasa dalam, seperti menyentuh bagian hati yang sudah lama tertidur. Arkan bercerita, hidupnya kini sibuk, penuh tanggung jawab. Tapi ia tak pernah lupa seseorang yang dulu selalu menenangkan hatinya lewat ucapan sederhana. Hujan semakin deras, mereka meneduh bersama di bawah satu atap, namun menjaga jarak dengan adab. Tak ada sentuhan, tak ada janji, hanya dua hati yang sama-sama belajar menundukkan perasaan di hadapan takdir. Alia menatap butiran hujan yang jatuh. Dalam diam, ia sadar pertemuan ini bukan kebetulan. Allah mempertemukan lagi bukan untuk membuka luka lama, tapi untuk menguji apakah hatinya masih tergantung pada manusia atau sudah bersandar sepenuhnya kepada Allah. Sebelum berpisah, Arkan berkata pelan, "Doakan aku Alia, kalau memang Allah izinkan, mungkin suatu hari aku akan datang dengan cara yang benar." Alia hanya menunduk, menahan haru. Dalam hatinya ia menjawab, "Aku sudah lama mendoakanmu Arkan, tapi kini aku serahkan semuanya pada Allah." Dan ketika langkah mereka berpisah, Alia tahu ujian barunya baru saja dimulai. Bagian 3. Belajar melepaskan tanpa membenci. Sejak pertemuan itu, hari-hari Alia berubah. Bukan karena ia kembali jatuh cinta, tapi karena hatinya menjadi lebih jujur pada perasaan yang selama ini ia sembunyikan.
Ia sadar, rindu yang ia simpan bukan sekedar emosi, melainkan tanda bahwa hatinya masih hidup, masih mampu mencintai dengan tulus. Namun bersamaan dengan itu, muncul rasa takut. Takut jika rindu itu justru menjeratnya dalam angan-angan yang tak pasti. Sebab setelah hari hujan itu, Arkan kembali menghilang tanpa pesan, tanpa kabar. Seolah Allah ingin mengingatkan bahwa pertemuan kemarin hanyalah isyarat, bukan janji. Beberapa kali Alia memandang ponselnya, berharap ada pesan masuk. Tapi yang muncul hanya sunyi. Ia menarik napas panjang dan tersenyum getir. Ya Allah, mungkin engkau sedang mengujiku untuk benar-benar ikhlas, bisiknya lirih. Setiap kali hatinya mulai goyah, ia membuka mushaf dan membaca ayat-ayat yang menenangkan. Sampai suatu hari, ia menemukan ayat dari surah Al-Baqarah. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Quran Al-Baqarah 216. Alia menutup mushaf itu dengan air mata. Kini ia mengerti bahwa cinta bukan selalu tentang bersama, tapi tentang menjaga rasa agar tetap suci di hadapan Allah. Bahwa rindu tidak harus dikejar, cukup dipasrahkan, karena jika Allah memang menulis nama itu untuknya, tidak ada yang mampu menghalangi. Hari demi hari, ia mulai menata hatinya. Ia belajar mengucap innalillahi bukan hanya saat kehilangan orang tercinta, tapi juga saat kehilangan harapan yang ia titipkan pada manusia. Dan malam itu, di antara sepertiga malam yang sunyi, Alia bersujud lama. Tangisnya bukan lagi karena ingin memiliki, tapi karena ia bersyukur, sebab lewat rasa yang menyakitkan itu, Allah mengajarinya makna cinta yang sebenarnya. Cinta yang tak menuntut balasan, cukup dengan keikhlasan. Bagian 4. Rindu yang menuntun kembali kepada Allah. Hari-hari berlalu, dan perlahan, luka di hati Alia berubah menjadi ketenangan. Ia mulai mengerti bahwa tidak semua pertemuan dimaksudkan untuk memiliki. Beberapa hanya hadir sebagai cermin, agar manusia sadar sejauh mana ia mengenal dirinya sendiri dan mengenal Tuhannya. Kini setiap kali nama Arkan melimpas di pikirannya, Alia tersenyum. Tidak lagi ada sesak, tidak lagi ada tangis. Yang tersisa hanya doa lirih, "Ya Allah, jagalah dia dalam kebaikan meski bukan bersamaku." Di setiap sujudnya, ia menemukan kedamaian yang dulu tidak pernah ia rasakan. Rasa rindu yang dulu membuatnya gelisah, kini menjadi bahan bakar bagi ibadahnya. Setiap rasa yang muncul, ia jadikan pengingat untuk berzikir, untuk mendekat pada Sang Pemilik hati. Dan di saat itulah, hidup Alia berubah sepenuhnya. Ia mulai aktif dalam kegiatan dakwah, menulis kisah reflektif tentang cinta dan keikhlasan, berbagi nasihat kepada para perempuan yang juga sedang diuji perasaan. Banyak yang menulis pesan padanya, "Kisahmu membuat aku kuat, Kak Alia. Aku juga sedang belajar ikhlas." Alia tersenyum setiap kali membaca itu. Dalam hati, ia berbisik, "Mungkin inilah alasannya ya Allah. Engkau kirim Arkan bukan untuk menjadi milikku, tapi untuk mengajarkanku makna cinta yang mendekatkan kepadamu." Ia mulai sadar. Kadang Allah menanamkan seseorang dalam hati bukan untuk selamanya, tapi untuk sementara, agar lewat dirinya kita belajar arti ketulusan dan kesabaran. Dan ketika seseorang itu akhirnya pergi, bukan berarti Allah mengambil kebahagiaan, melainkan menggantinya dengan kedewasaan yang tidak ternilai. Malam itu, di bawah sinar bulan, Alia tersenyum menatap langit. Ia tahu cintanya kini tidak lagi berporos pada manusia. Cintanya telah pulang kepada Sang Pemilik segala cinta. Bagian 5. Ketika takdir menjawab dengan caranya sendiri. Waktu berjalan begitu cepat. Sudah hampir 2 tahun sejak terakhir kali Alia bertemu Arkan di bawah hujan.
Kini hidupnya terasa lebih matang, lebih tenang. Ia menulis buku kecil berjudul Doa yang Tak Pernah Selesai, kisah nyata perjalanan imannya yang diam-diam terinspirasi dari pengalaman itu. Hingga suatu sore, ketika ia sedang menata naskah di mejanya, sebuah pesan masuk di ponsel. Satu nama yang lama tak muncul, Arkan. Hatinya berdebar, tangan Alia sempat gemetar saat membuka pesan itu. Assalamualaikum Alia, aku baru tahu buku yang kamu tulis. Masya Allah, kisahnya begitu dalam. Aku merasa setiap kalimatnya seperti menyentuh hatiku sendiri. Alia terpaku membaca kalimat itu. Setelah sekian lama tanpa kabar, Allah mempertemukan mereka kembali, bukan lewat tatapan mata, tapi lewat makna yang tertulis dari hati yang ikhlas. Dalam pesan itu, Arkan bercerita bahwa hidupnya kini jauh lebih tenang. Ia mulai aktif mengajar di pesantren dan sedang mempersiapkan diri untuk menikah. Dan sebelum ia melangkah, Arkan ingin menyampaikan terima kasih karena melalui Alia, ia mengenal cinta yang lebih tinggi derajatnya, cinta yang berlandaskan iman. Alia membaca pesan itu dengan senyum dan air mata yang jatuh bersamaan. Ada perih, tapi juga bahagia. Ia tidak kecewa, justru hatinya penuh rasa syukur. Sebab di saat banyak cinta berakhir dengan luka, cintanya berakhir dengan hikmah. Malam itu, Alia kembali bersujud lama. Ia mengucap hamdalah bukan karena Arkan kembali, tapi karena Allah telah mengembalikan hatinya yang dulu hilang dalam harapan. Kini ia tahu bahwa cinta sejati bukan selalu tentang bersama di dunia, tapi tentang bertemu di jalan menuju surga. Dan ketika doa terakhirnya terucap malam itu, ia berbisik pelan, "Ya Allah, terima kasih sudah mempertemukanku dengan dia, meski hanya untuk belajar arti cinta yang Engkau ridhoi." Bagian 6. Rindu yang menjadi jalan dakwah. Sejak malam penuh air mata itu, hidup Alia benar-benar berubah. Ia bukan lagi perempuan yang menunggu, bukan lagi jiwa yang terikat pada bayangan masa lalu. Kini, ia adalah sosok yang tersenyum setiap kali berbicara tentang takdir, sebab ia tahu segala sesuatu yang Allah tulis tak pernah salah. Buku kecil yang ia tulis mulai dikenal banyak orang, bukan karena kisah cintanya, tapi karena setiap halaman mengandung hikmah yang menenangkan hati. Ia menulis dengan kejujuran yang lahir dari luka yang sudah disembuhkan oleh doa. Banyak pesan datang kepadanya dari perempuan-perempuan yang juga sedang diuju perasaan. Ada yang kehilangan, ada yang menunggu, ada yang belajar ikhlas. Dan setiap kali membalas pesan mereka, Alia selalu menulis satu kalimat yang menjadi prinsip hidupnya kini. Jika Allah menanamkan seseorang di hatimu, percayalah, itu bukan kesalahan, tapi bukan berarti dia harus menjadi milikmu. Kadang, Allah hanya ingin mengajarkan arti cinta yang benar. Setiap kata yang ia ucapkan terasa tulus, sebab ia tidak lagi berbicara sebagai seseorang yang terluka, melainkan sebagai seseorang yang telah sembuh karena Allah. Suatu sore, ia kembali ke masjid tempat dulu ia bertemu Arkan untuk pertama kalinya. Hujan turun lembut, membasahi halaman tempat kisah itu bermula. Alia tersenyum, memejamkan mata, lalu berbisik, "Terima kasih ya Allah, sudah menulis kisahku dengan begitu indah." Kini, ia mengajar bukan hanya membaca Quran, tapi juga membaca makna kehidupan. Dan setiap kali ada murid yang bertanya tentang cinta, ia selalu berkata lembut, "Cinta yang sejati adalah ketika kamu mampu mencintai seseorang, namun tetap menempatkan Allah di tempat pertama." Rasa rindunya kini telah berubah bentuk, menjadi zikir yang menenangkan, menjadi doa yang menuntun, menjadi jalan dakwah yang menyentuh banyak hati. Alia tak lagi menunggu siapapun, karena kini ia tahu cukup menunggu waktu Allah, dan di sanalah kebahagiaan sejati bermula. Penutup, dan Allah lah yang menyembuhkan segala rindu. Kini, waktu telah berjalan jauh dari kisah yang dulu sempat membuat Alia menangis setiap malam. Ia bukan lagi perempuan yang menunggu kabar dari seseorang, melainkan perempuan yang menunggu waktu terbaik dari Allah.
Hidupnya kini tenang. Setiap subuh ia duduk di tepi jendela, menatap langit yang perlahan berubah terang. Dalam setiap hembusan angin pagi, ia selalu menemukan satu hal yang dulu sulit ia pahami, bahwa rindu bukan untuk disesali, tapi untuk dimaknai. Alia akhirnya mengerti bahwa Allah tidak pernah salah dalam menulis kisah. Ia menanamkan rasa bukan untuk menyiksa, tapi untuk mendidik. Ia mempertemukan bukan untuk mempermainkan, tapi untuk menguji. Dan ia memisahkan bukan karena benci, tapi karena tahu apa yang terbaik bagi hambanya. Kini setiap kali Alia menasihati murid-muridnya, ia selalu berkata lembut, "Cinta yang Allah izinkan akan datang tanpa kamu harus mengejarnya. Tapi cinta yang bukan untukmu akan Allah jauhkan meski kamu terus berlari mengejarnya. Maka jangan kejar cinta manusia, kejar ridho Allah, karena di sanalah semua cinta bermuara." Malam terakhir dalam kisah ini, Alia menutup mushafnya dengan senyum dan doa. "Ya Allah, terima kasih telah mengubah rinduku menjadi jalan menujumu. Jika suatu hari Engkau pertemukan aku dengan seseorang yang Engkau pilihkan, jadikanlah ia cinta yang menuntunku semakin dekat kepadamu." Hening menyelimuti kamar kecil itu, namun hatinya kini penuh cahaya. Tidak ada lagi air mata penyesalan, hanya rasa syukur yang mengalir dalam setiap sujud panjang. Rosa, pesan moralnya. Kadang Allah memisahkan dua hati bukan karena tidak cocok, tapi karena ingin mempersiapkan keduanya agar lebih layak untuk saling mendampingi, entah di dunia atau hanya di doa. Sahabat jejak munajat, jika kamu sedang merindukan seseorang yang tak kunjung datang, ingatlah kisah Alia hari ini. Mungkin rindu itu bukan salahmu, mungkin itu adalah cara Allah memanggilmu kembali padanya. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Jangan lupa tulis di kolom komentar dari kota mana kamu menonton kisah ini. Dukung terus channel ini dengan cara like, subscribe, dan aktifkan loncengnya agar kita bisa terus bersama dalam kisah penuh makna berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.